Kamu punya emas kecil atau emas yang gramasinya kecil, atau mungkin kamu niat buat beli emas kecil. Tunggu dulu. Di konten ini saya akan bahas kenapa kamu sebaiknya jangan beli emas kecil. Halo, Hari di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu saja supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang emas kecil atau emas mini. Emas kecil merupakan emas yang punya ukuran gramasi kecil, misalnya 0,1 gram. Memang sekilas tuh harganya murah, karena ukuran yang kecil tentu aja lebih murah. Apalagi jika kamu yang baru bisa menyisihkan uang sedikit untuk investasi emas dan belum percaya dengan yang namanya emas digital. Sebelum masuk ke pembahasan, dalam jual beli emas itu ada sebuah istilah penting yang perlu kamu ketahui. Istilah tersebut adalah spread. Spread merupakan selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi pas kamu beli emas itu akan ada perbedaan antara harga jual dan harga belinya. Misalnya kamu beli emas 1 gram pada hari ini, harganya Rp886.000 misalnya. Setelah kamu beli dan menjualnya di hari yang sama atau langsung menjualnya kembali, maka harganya adalah Rp859.000 misalnya. Atau contoh lainnya, sebuah toko emas menjual emas batangan seberat 1 gram dengan harga Rp886.000. Ketika ada orang yang mau menjual emas batangannya sebesar 1 gram, maka toko emas tersebut akan membelinya dengan harga Rp859.000. Selisih antara jual dan beli tersebutlah yang disebut spread. Nah, setelah kamu memahami mengenai spread, berikutnya saya akan jelasin kenapa sih sebaiknya kamu jangan beli emas kecil atau emas mini. Alasan pertama adalah karena semakin kecil ukuran gramasi emas, maka spreadnya tuh akan semakin besar, dan sebaliknya. Maka dapat dikatakan bahwa emas 10 gram spread harganya lebih kecil jika dibandingkan dengan emas ukuran 0,1 gram. Kalau nggak salah sih rata-rata spread emas untuk ukuran emas 0,1 gram itu kurang lebih 25%. Itu berarti ketika kamu beli emas kecil atau emas mini, maka kamu harus bisa untung jika harga emas mengalami kenaikan lebih dari 25%. Dan memang emas batangan harganya itu cenderung naik. Tapi untuk bisa naik lebih dari 25% itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Alasan kedua adalah adanya produk lain yang lebih menguntungkan, yaitu emas digital. Kenapa demikian? Karena emas digital itu memiliki keunggulan berupa spread harga yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan emas fisik. Selain itu, kamu juga nggak perlu takut dan bingung mengenai tempat penyimpanan emas kamu. Lalu gimana kalau kamu cuma bisa nyisihkan uang sedikit? Jadi agak berat kalau harus membeli emas batangan ukuran 5 atau 10 gram misalnya. Solusi pertama yang bisa saya berikan adalah kamu bisa nabung dulu. Nanti pas uangnya udah cukup, baru deh kamu tuh beli emas batangan yang ukuran 5 atau 10 gram. Solusi kedua adalah kamu bisa nyicil emas batangan. Kelebihan dari mencicil emas adalah kamu bisa lebih disiplin dalam menyisihkan uang. Jika kamu menabung terlebih dahulu, karena sifat tabungan itu bebas dari segi waktu dan jumlahnya, maka godaan untuk tidak disiplin menyisihkan uang juga lebih besar. Kamu yang tertarik untuk mencicil emas bisa kok lewat Pegadaian atau Bank Syariah Indonesia misalnya. Ini bukan endorse ya. Solusi ketiga adalah kamu pilih emas digital. Mungkin masih banyak yang meragukan keamanan emas digital ini. Sejauh ini emas digital ini sih cukup aman ya, asalkan kamu tepat dalam memilih penyedia layanan ini. Selain itu, penyedia layanan emas digital ini juga mulai bertumbuh. Di antaranya tadi yang saya sebutkan sebelumnya, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Saya sendiri juga punya emas digital di Pegadaian, bahkan sejak awal rilis program ini.
Dan sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah menemui kendala yang berarti. Emas kecil itu emang menarik dengan harganya yang dianggap receh. Namun, kamu perlu memperhatikan hal seperti nilai spreadnya yang besar serta tempat penyimpanan emas batangan kamu. Jika memang kamu hanya memiliki sedikit uang, kamu bisa mencoba solusi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang emas kecil atau emas mini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.